Benarkah kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah dipalsukan oleh orang yang ada di Saudi? Tidak benar. Orang-orang yang mengatakan Al-Ibanah menyimpang, mereka tidak menemukan dalil kecuali mereka mengatakan ada dua perselisihan antara dua nuskhah. Kami sudah ngecek manuskripnya, ternyata ada perbedaan lafal. Ini berarti ada perubahan. Apa lafal yang berbeda? Dalam satu nuskhah dikatakan Allah memiliki dua mata. Dalam satu nuskhah dikatakan al-ain sifatul ain. Yang jelas sama-sama menetapkan dua, ya, Allah memiliki mata. Apakah dua atau jenis, ini masalah bahasa Arab. Kalau kita mengatakan manusia, bukan berarti harus tunggal, paham? Seperti sungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan berarti satu manusia, bisa jadi seluruh manusia. Jadi namanya lafzul jins. Mufrad itu menunjukkan jenis manusia. Tatkala Abu Hasan dalam satu nuskhah mengatakan Allah memiliki mata, maksudnya Allah memiliki jenis mata tanpa membahas jumlahnya, satu atau dua, paham? Ini perbedaan dalam manuskrip yang tidak punya pengaruh. Tetap saja Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah punya mata. Ya, saya nukilkan sini. Sebentar. Jadi mereka tidak punya dalil. Kemudian ternyata buku tentang Al-Ibanah ini dinukil oleh banyak ulama. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dinukil oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Dinukil oleh Dhahabi, dinukil. Jadi buku ini ada dan benar-benar tulisannya siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Faham? Contoh lagi yang mereka mengatakan ada penyimpangan. Ya, sebentar saya carikan. Contohnya kata mereka, dalam sebagian nuskhah Abu Hasan berkata, "Fadalla ala annahu ta'ala munfaridun bi wahdaniyatihi mustawin ala arsyihi." Istiwaan munazzahan anil hulul wal ittihad. Kata Abu Hasan, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa dengan keesaannya. Mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwaan munazzahan, itu istiwa yang tersucikan dari al-hulul wal ittihad, dari bersatu dengan makhluknya. Jadi Abu Hasan mengatakan dalam Al-Ibanah Allah beristiwa, tapi istiwa Allah bukan berarti Allah gabung dengan apa? Makhluknya. Kemudian dalam lafal yang lain, ya, kata mereka, tidak ada tambahan istiwa munazzahan anil hulul wal ittihad. Dalam lafal yang lain cuma dikatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, titik. Dalam lafal yang lain ada tambahan istiwa tanpa bersatu dengan makhluknya. Apa itu kontradiktif? Jawabannya tidak, ini saling mendukung. Toh sama-sama dua nuskhah ini menyatakan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Jadi mereka tidak punya dalil untuk menolak bahwasanya Al-Ibanah itu karangan Abu Hasan. Wong dinukil oleh para ulama yang lain, dinukil oleh Al-Baihaqi, dinukil oleh Ibnu Asakir. Sudah. Taruhlah Al-Ibanah ternyata bukan milik Abu Hasan. Masih ada bukunya yang lain. Masih ada buku Maqalat al-Islami yang tadi saya nukilkan. Masih ada buku Risalah Ali Al-Thaqar, dan dua buku ini juga mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Kita tantang mereka, datangkan kitab Abu Hasan yang mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan kitab kepada kami Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan Allah tidak di atas. Mereka tidak bakalan dapat. Jungkir balik juga tidak bakalan dapat. Sekarang modelnya orang adu kitab dan kitab, mau tidak mau kita kemudian akan menampilkan juga sebenarnya teks yang selama ini digunakan oleh kawan-kawan kita untuk membenturkan antara akidah Ahlussunnah manhaj Asy'ariyah dengan Imam Asy'ari. Jadi terkesan Imam Asy'ari ini punya akidah yang tidak diikuti oleh Asy'ariyah. Apakah seperti itu? Nah, ini yang akan kita coba cek. Tadinya saya pribadi tidak ada ketertarikan untuk membahas ini karena jujur, kita tidak suka debat, kita tidak suka berselisih, dan kita mencintai semua umat Islam yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun karena ada yang ngajak untuk beradu fakta ilmiah, maka mari ayo kita coba adu. Maka di depan saya teman-teman semua sudah ada dua kitab Al-Ibanah. Dulu kitab kan tidak ada yang dicetak, semua kitab dulu disalin, diimla, lalu diijazahkan oleh guru kepada murid. Nah, lalu ijazah itulah yang akan menjamin keabsahannya. Nah, nanti kita lihat ya. Di samping saya juga, di depan kita juga ada cetakan Darul Fadilah. Kalau ini Darul Amsar, satu di Mesir, satu di Saudi. Dan ini kok berbeda gitu isinya, dan perbedaannya bukan perbedaan yang biasa, tapi perbedaan yang sangat aneh. Dan bahkan di cetakan yang dari Saudi ini kita lihat ada tanaqudat ya,
Asy'ari berbicara apa, tapi kemudian dia membuat ta'liq, komentar yang berbeda dengan Imam Asy'ari sendiri. Sedangkan ini mencoba seobjektif mungkin melihat perbedaan teks, karena yang pertama kali dalam pengetahuan kami menyetak secara terbuka kitab Ibanah itu dari India, tapi naskahnya tidak benar, tidak sahih, munqati'ah, yang di situ tertulis ya sakinas sama, bahwa Imam Asy'ari mengatakan apa yang tidak Nabi katakan. Apakah ini mungkin? Nah, ini sangat tidak mungkin, karena Imam Asy'ari punya sanad ke Imam Saji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Di sini tertulis apa? Ya sakinal arsy, ya. Wahai yang tinggal di atas arsy. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Di halaman 426 di sini tertulis ya sakinal arsy, wahai yang tinggal di arsy. Sedangkan di cetakan India yang lama kemudian diulang lagi oleh Darul Kutub, di situ masih tertulis ya sakinas sama. Nah, di sini ya sakinal arsy. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan naskah yang menulis sakinal arsy atau sakinas sama. Kita nanti cek, ya. Maka ini karena saya melihat muhakiknya tidak menggabungkan banyak naskah, maka kita tidak masukkan dia ke dalam kitab matbu' yang mu'tamad, yang bisa dijadikan panduan. Nah, sedangkan ini lebih dari 3, ya. Setahu saya ada 5 naskah oleh Doktorah Fauqiyah Hussein Mahmud. Ini sudah lama sekali. Di sini tidak ada kalimat ya sakinas sama, ya. Taib. Apa kata beliau di sini di nomor 27? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina, dengan sanad kita yang kami meriwayatkan akidah Imam Asy'ari dari Syekh Hasan Hitu dan murid-murid Syekh Yasin, bersambung kepada beliau dengan sanad yang muttasil, alhamdulillah. Apa kata Imam Asy'ari? Qala wa anna Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy 'ala al-wajhi alladhi qala. Nah, ini teman-teman, Allah istawa 'ala al-'arsy. Allah istiwa di atas arsy 'ala al-wajhi alladhi qalahu, sesuai dengan apa yang dia maksud. Jadi 'ala al-wajhi alladhi boleh kita artikan sesuai dengan apa yang dia katakan, bukan sesuai dengan yang kita katakan. Jadi makna ini mengunci kita untuk tidak membayang-bayangkan Allah istawanya seperti apa. Oke, nah, lanjut. Wal bi ma'na alladhi aradah. Nah, beliau tafsirkan lagi, nggak faham juga, beliau katakan dengan makna yang dia maksud, bukan makna yang kita maksud. Kalau kita mengatakan istiwa, duduk, menempati, itu kita. Tapi kalau Allah istawa, bukan menempati, bukan berada di atas. Bukan seperti yang diriwayatkan di kitab ini, ya sakinal arsy, yang tinggal di atas arsy. Teks ini teks yang tidak bertemu dalam karya Imam Asy'ari ataupun mu'allafat murid-murid Imam Asy'ari. Istiwaan munazzahan anil mumasah. Ini bahwa istiwa yang munazzahan, yang suci dari gambaran-gambaran apa? Mumasah. Mumasah, ketika kita duduk di atas satu tempat, apa yang terjadi? Kita menyentuh tempat itu. Ini yang disebut mumasah. Minal massa. Mumasah artinya tanpa persentuhan. Jadi istiwanya tidak mengalami persentuhan. Wal istiqrar. Istiqrar artinya sama dengan mengambil tempat. Ja'alahu qararan. Apa arti qarar? Tempat tinggal. Janin ketika dalam perut disebut dengan qarar yang makin, qarar yang kuat, tempat dia tinggal. Ternyata beliau mengatakan apa Imam Asy'ari? Tidak ada istiqrar, tidak menempati. Maka kata sakin ini tidak sesuai dengan kalam Imam Asy'ari sendiri. Wa tamakkun, dipertegas lagi, Allah tidak mengambil makan, tidak menjadikannya sebagai makan. Wal hulul, ataupun Allah memasukinya. Apa bedanya? Kalau hulul itu, kita kalau ada gelas misalnya, gelas kita masukkan air itu masuk ke dalam, itu disebut hulul. Itu disebut hulul, ya. Wal intiqal, dan berpindah, tadinya tidak di atas aras, lalu Allah ciptakan aras, lalu Allah berada di atas aras. Bukan begitu, bukan berpindah-pindah. Coba ini 5 kaidah ini. 1, maha suci dari mumasah, persentuhan. Maha suci dari istiqrar, menjadikannya tempat duduk atau tempat tinggal. Wa tamakkun, ya, menjadikannya sebagai tempat. Wal hulul, memasukinya, ya. Wal intiqal, dan berpindah, ya.
la yahmiluhu al-arsyu balil arsh wa hamalatuhu mahmuluna bi lutfi qudratihi. Allah tidaklah dipikul oleh arsy atau dipikul oleh 8 malaikat yang membawa yang menahan arsy, tapi mereka semua arsy dan malaikat itu justru mereka ditanggung, dijamin, dijaga oleh kehalusan kudrahnya Allah Ta'ala. Wa maqhurun fi qabdatihi, dan mereka dikuasai oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa huwa fawqal arsy wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis thara. Nah, ini penting teman-teman. Kalimat ini sering dipotong. Jadi kalimat istawa tadi di atas lalu dipotong langsung ke wa huwa fawqal arsy. Dia di atas arsy. Wa fawqa kulli syai'in ila tukhumis thara. Tapi kalimat berikutnya tidak diulang, tidak dilanjutkan. Bahkan di atas segala sesuatu sampai ke bawah bumi, sampai ke dalam bumi. Tukhumis thara, ya. Fawqiyatun, nah ini penting sekali, boleh dibaca fawqiyatan, ya. La taziduhu qurban ilal arsy was sama. Tidaklah fawqiyah itu menambah dekat kepada arsy atau langit. Nah, ini membantah asumsi nanti Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan orang di atas gunung lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah gunung, atau perkataan Darimi yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah juga, ya. Jadi kalimat fauq apakah bermakna dia di atas, berarti di atas arah. Nah, teman-teman, ini biasanya sering dijebak oleh logika-logika sederhana. Katanya tidak boleh pakai logika. Tapi ternyata salah satu sahabat kita, ya, saya tetap menganggap yang bersyahadat sahabat kita, tidak boleh pakai akal. Tapi dia ternyata pakai akal. Mengakal-ngakalinya. Jika Allah tidak di bawah, ya di atas. Kalau tidak di atas, ya di bawah. Itu dia telah mengakal-akali Allah. Dia gagal dari bab pertama, di bab wujud. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Sahih Bukhari, Allah ada, tiada syai'. Syai' itu dalam bahasa disebut ada jism atau ghairu jism. Benda atau bukan benda. Nanti turunnya jirim. Benda itu punya arat, punya sifat, kondisi. Apa kondisinya? Di atas, di bawah, bertempat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitsli syai' dalam surah Asy-Syura ayat 11. Tiada yang serupa dengannya sesuatu pun. Maka ini menafikan bahwa Allah bukan jisim, bukan benda. Karena bukan benda, maka tidak berlaku hukum atas dan bawah kepada Allah. Maka jika ada kalimat fauq, lihat bagaimana Imam Asy'ari menyebutnya, fauqiyatun la taziduhu qurban ilal arsy. Meskipun disebut fauqiyah tinggi, tapi tingginya bukan berarti Allah lebih dekat ke arsy atau lebih dekat ke langit. Kedekatan Allah kepada arsy, langit, dan ke bumi, ke penduduk bumi itu sama semua. Karena ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, coba lihat teman-teman. Bal huwa rafi'ud darajat anil arsy. Justru dia maha tinggi derajatnya dari arsy. Kalimatnya derajat di situ. Kama annahu rafi'ud darajat anis thara. Sebagaimana Allah juga maha tinggi dari puncak bumi, ya. Wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Namun meskipun disebut istawa, nuzul, ya, disebut semua itu, terserah katakan apa saja sesuai dengan yang ditulis oleh Allah, yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Allah ma'azalika qaribun min kulli mawjud. Allah maha dekat dengan segala yang mawjud. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Dia lebih dekat kepada hamba daripada hablil warid, urat lehernya, urat nadinya. Bukan berarti di urat nadi. Nah, ini kan katanya nggak boleh takwil, tapi sahabat kita mentakwil ayat itu. Jadi nahnu di situ bagi dia itu malaikat. Coba lihat tafsiran siapa yang mengatakan bahwa nahnu di situ malaikat. Yang sahih, ya, yang sahih. Apakah Nabi pernah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu malaikat? Nah, sahabat kita yang menggunakan kitab Ibanah ini untuk membingungkan sahabat-sahabat kita yang aswaja. Saya membuat kajian ini bukan untuk merot dia, tapi untuk menenangkan teman-teman kita sebenarnya, karena wallahi saya tidak menyukai perdebatan. Wa huwa ala kulli syai'in syahid.
Jadi kalimat huwa jelas. Imam Asy'ari bermaksud huwa adalah Allah. Jadi kata nahnu di situ adalah Allah. Tentu Imam Asy'ari lebih faham bab ini daripada kita, karena beliau 2/3 hidupnya di masa salafus saleh.